Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarmu? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di semester yang baru ini, apakah teman-teman sudah siap untuk mempelajari berbagai materi yang ada di mata kuliah fisiologi hewan ini? Tentunya teman-teman sudah semangat dong ya untuk mempelajari semua materi fisiologi hewan yang diampu oleh Bunda Justina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transportasi melalui membran sel. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadilah Sukma Arini dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok saya adalah Ines Putri Nabila, Rizka Noviani, Triwinda Lestari, dan Uvi Laila. Kami dari kelas 4B Pendidikan Biologi Universitas Riau. Nah, langsung kita masuk ke dalam topik pembahasan pada video kali ini. Sebelumnya, aku ingin tes teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu membran sel? Pastinya teman-teman sudah tahu dong ya, karena teman-teman sudah mengambil mata kuliah biologi sel pada semester 2 yang lalu. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang membran sel. Layaknya manusia yang bagian tubuhnya dilapisi oleh kulit sebagai pelindungnya, nah, sel pun juga memiliki lapisan pelindung. Lapisan pelindung itu disebut dengan membran sel. Lalu, apa definisi lebih lanjut terkait dengan membran sel? Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Nah, membran sel ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Di antaranya, membran sel atau membran plasma ini merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma yang ada di dalam sel itu. Yang kedua, membran sel membungkus organel-organel yang ada di dalam sel, yang seluruhnya terdiri dari lipid dan protein. Lalu fungsi yang ketiga adalah membran sel merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat keluar dan masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Lalu bagaimana dengan struktur membran sel? Struktur membran sel itu merupakan struktur yang membatasi sel yang terdiri dari lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofobik di bagian tengahnya. Struktur membran sel tersendiri merupakan lembaran tipis yang memiliki sifat asimetris dan dinamis atau lentur. Nah, struktur yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid memiliki bentuk yang tidak simetris dan berukuran sangat panjang. Fosfolipid merupakan suatu molekul amfipatik karena mempunyai daerah hidrofilik yang saling bertolak belakang. Pada bagian ekor fosfolipid bersifat hidrofobik atau takut dengan air, dan di bagian kepalanya justru kebalikannya bersifat hidrofilik atau suka dengan air yang mengandung gugus fosfat. Struktur yang kedua adalah protein membran. Protein membran ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah protein intrinsik, yaitu protein yang menempel pada permukaan luar fosfolipid. Protein ini bersifat hidrofilik atau suka dengan air yang bisa larut dalam air. Protein intrinsik ini berfungsi untuk tempat menempelnya enzim atau hormon. Lalu protein yang kedua adalah protein intrinsik, yaitu protein yang terbenam serta menembus lapisan fosfolipid. Bersifat hidrofobik atau takut dengan air yang tidak bisa larut dalam air. Berperan dalam proses transfer molekul pada sel. Lalu, jenis protein yang ketiga adalah lipid anchor protein, yaitu protein yang terletak di bagian luar lipid bilayer serta berikatan dengan kovalen dengan molekul lemak pada lipid bilayernya. Struktur yang ketiga adalah kerangka membran atau sitoskeleton. Sitoskeleton ini memiliki struktur yang tidak berhubungan langsung dengan membran sel, melainkan berhubungan langsung dengan protein integral pada bagian dasar. Kerangka membran utama dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu filamen, mikrofilamen, dan intermediate. Sitoskeleton berfungsi untuk mempertahankan posisi dan bentuk organel-organel sel. Struktur yang keempat adalah kolesterol. Kolesterol ini berfungsi untuk menjaga fosfolipid agar tetap stabil dalam keadaan apapun.
Ketika dalam keadaan dingin, membran lemak tidak akan membeku karena fosfolipid akan menghalangi terjadinya interaksi antar lemak. Sedangkan dalam keadaan panas, fosfolipid tidak akan terlalu mencair karena kolesterol akan menghalangi pergerakannya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana struktur dari membran sel tersebut. Setelah kita mempelajari struktur membran sel, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen penyusun membran sel. Yang pertama adalah lipid. Lipid ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan unsur yang mempunyai kerangka gliserin mengikat dua asam lemak dengan ikatan ester pada C1 dan C2-nya. Bisa juga mengikat alkohol yang terfosforilasi. Misalnya adalah serin, etanolamin, kolin, dan inositol. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan struktur dari fosfolipid itu sendiri. Komponen penyusun membran sel lipid yang kedua adalah glikosphingolipid, yaitu lipid yang mengandung gula seperti serobrosida, mengandung ikatan heksosa tunggal, glukosa atau galaktosa, dan gangliosida, mengandung ikatan gula yang lebih kompleks, di mana keduanya secara khusus penting dalam sistem syaraf pusat. Penyusun membran sel lipid yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol merupakan komponen utama dalam membran plasma, sedikit pada badan Golgi, mitokondria, dan nukleus. Letak kolesterol tersisip di antara fosfolipid dan berperan dalam menentukan tingkat fluiditas membran. Kolesterol tidak terlalu bersifat amfipatik. Kolesterol pada sel membran berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran, serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatnya suhu. Komponen selanjutnya adalah protein. Protein ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah protein periferal. Protein periferal berlokasi di bagian luar lipid bilayer, baik itu di permukaan sebelah ekstraseluler maupun sitoplasmik, dan berhubungan dengan membran melalui ikatan non-kovalen. Protein yang kedua adalah protein integral. Protein integral umumnya merupakan protein transmembran dengan daerah hidrofobik yang seluruhnya membentang sepanjang interior membran hidrofobik tersebut. Jenis protein yang ketiga adalah protein transmembran. Protein ini bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein hidrofobik menembus lapisan lipida beruntayan asam amino hidrofilik. Dan jenis protein yang keempat adalah protein yang berikatan dengan lipid. Dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstraseluler ataupun sitoplasmik. Berfungsi sebagai protein pembawa atau karier senyawa yang melewati membran plasma, menerima isyarat atau sinyal hormonal, dan meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya. Nah, di sini ada gambar dari komponen protein itu. Gambar yang pertama ini adalah protein integral. Lalu yang ini adalah protein perifer membran, yang ini adalah protein pada sitoplasma sel. Penyusun membran sel selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel merupakan hasil ekskresi sel dan tetap bersosiasi dengan membran membentuk glikokaliks. Peran membran karbohidrat dalam pengenalan sel dengan sel yang memiliki kemampuan untuk membedakan tipe-tipe sel yang bertetangga bersifat krusial bagi organisme. Adapun peranan penting dari karbohidrat ini pada sel adalah yang pertama, menjadi sistem kekebalan. Karbohidrat ini bertanggung jawab terhadap kekhasan sifat antigenis membran sel. Sifat antigenis ini berkaitan dengan sistem kekebalan imun tubuh dan kemampuannya membedakan sel sendiri dari sel asing. Lalu fungsi yang kedua adalah pengenalan sel karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Penting pada perkembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Nah, bagaimana teman-teman sejauh ini? Masih semangat kan? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme transport membran. Transportasi zat-zat pada membran sel itu jadi melalui dua proses. Yang pertama transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif merupakan perpindahan zat
yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transfer pasif air dilakukan lipid bilayer dan transfer pasif gula glukosa memfasilitasi transporter. Ion polar berdifusi dengan bantuan protein transport. Transfer pasif terjadi melalui peristiwa difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi atau terbantu. Nah, pasti teman-teman masih ingat dong ya, apa itu difusi, terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan proses perpindahan atau pergerakan molekul gas dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Difusi bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat dan pelarutnya. Nah, adapun difusi terfasilitasi adalah difusi yang tidak memerlukan energi, tapi menggunakan protein transport untuk memindahkan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Molekul-molekul yang melewati membran sel dengan difusi terfasilitasi adalah molekul-molekul yang berukuran besar, seperti glukosa maupun molekul-molekul kecil lainnya, seperti air yang memiliki protein membran khusus sebagai media transport. Lalu, peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan yang tinggi ke kerapatan yang rendah dengan melewati suatu membran. Osmosis dapat didefinisikan sebagai difusi lewat membran. Difusi air melintasi membran yang selektif permeabel, bergerak dari potensi air yang tinggi menuju potensi air yang rendah. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan transport pasif. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan transport aktif. Transport aktif merupakan proses yang memerlukan energi untuk memompa molekul dan ion melintasi membran yang menanjak atau melawan gradien konsentrasi. Proses transport aktif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah transport aktif primer, yang dicontohkan pada keberadaan ion K+ dan Na+ dalam membran. Kebanyakan sel memelihara konsentrasi K+ lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel, sementara konsentrasi Na+ di dalam sel lebih kecil daripada di luar sel. Transport aktif yang kedua adalah transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder dicontohkan pada asam amino dan glukosa dengan molekul pengangkutnya berupa protein transport khusus. Pengangkutan tersebut bersama dengan pengangkutan Na+ untuk difusi ke dalam sel. Nah, transport yang ketiga adalah transport massal. Transport massal merupakan pergerakan molekul besar seperti polisakarida dan protein menyeberangi membran dalam jumlah besar melalui vesikel. Cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.